Di 20k subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 141 sampai bab 150. Omi menghindari pengawasan di sepanjang jalan, memilih sudut gelap untuk berjalan, dan segera dia jauh dari taman kolam terapung. Sekitar setengah jam kemudian, Omi kembali ke rumah Liu Chenming. Omi memasuki ruangan tanpa disadari. Tuan muda, ketika John melihat Omi kembali, dia sibuk berteriak dengan penuh semangat. Set, Omi terdiam, lalu menyuruh John untuk kembali ke kamarnya. Omi berganti piyama dan berjalan ke ruang tamu, tempat Liu Chenming masih menonton TV. Paman Liu, ini setelah jam 1, masih menonton. Willow Chenming berkata dengan penuh semangat. Omi, apakah kamu menontonnya atau tidak? Itu sangat indah. Sangat indah sehingga aku bahkan tidak bisa menggambarkannya dengan kata-kata. Oh, Paman Liu, apakah itu dibesar-besarkan? Jangan pernah melebih-lebihkan. Bahwa Wan David Reddas benar-benar orang yang kuat. Kapten Su itu juga sangat kuat. Tapi sayangnya, dia masih satu langkah lebih lemah dari Wan David Reddas. Dan pada akhirnya, dia tampaknya telah membiarkan Wan David Reddas melarikan diri. Adegan di mana Wan David Reddas dan Kapten Su bertarung di atas udara terlalu jauh untuk melihat apapun karena pemandangan siaran langsung. Jika tidak maka akan sangat menarik, Willow Chenming berkata dengan niat yang tidak puas. Paman Liu, tidurlah lebih awal. Omi menguap dan kembali ke kamar untuk tidur. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Dan Liona sudah tidur. Dia tidak sehat. Dia tidak bisa begadang. Pada pukul 2 pagi, debu merah yang kalah melarikan diri tanpa jejak. Su Meiqian juga harus pulang dulu. Sangat kecewa. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melepaskan gagang pedang yang diikatkan ke pinggang Anda. Dan dalam sekejap, celana Anda terlepas. Bahkan celana dalam Anda. Dilihat ke bawah. Pita kecil celana dalam juga telah dipotong dan tidak memiliki elastisitas. Ah, Su Meiqian meraung marah. Sejak dia masih kecil, pertama kali dia begitu diremehkan dan memotong celana dalamnya. Omi dengan cepat pergi tidur. Tampaknya dalam sekejap, beralih kembali dari keadaan debu merah yang mengalahkan Omi. Keesokan harinya, Linjiang City News sangat mempublikasikan apa yang terjadi tadi malam. Dan bahkan media berita asing juga melaporkan beberapa di antaranya. Omi makan sarapan dan dengan santai mengendarai BMW-nya, mengantar wanita itu ke kelas. Apakah kamu menonton siaran langsung tadi malam? Xiang Yun Liu bertanya. Saya menontonnya sebentar, lalu mematikannya ketika saya menyadari tidak ada yang bisa dilihat nanti. Ku dengar itu luar biasa. Omi membuntuti. Luar biasa pantatku. Kamu benar-benar berpikir itu sejelas menonton film. Tapi itu hanya beberapa pengambilan gambar diam-diam. Yah, yang satu itu mengalahkan Reddas memang pria ksatria dengan kekuatan besar. Aku mendengar bahwa bahkan Su Meiqian dikalahkan olehnya. Hahaha. Nona, kami adalah siswa. Apa singkatnya ini dengan kami? Pelajari saja. Jangan terlalu memperhatikannya. Liona menganggukkan kepalanya. Omi tidak ingin identitas aslinya dan berbicara terlalu banyak tentang satu kekalahan. Chu Enling, kamu. Pah, ketika Omi berjalan ke gerbang sekolah, dia kebetulan melihat seorang anak laki-laki memukuli seorang gadis di jarak jauh. Dan untuk beberapa alasan, bocah itu tampak sangat tidak berpendidikan. Oh, gadis itu memukul dan berteriak. Bocah itu menjambak rambutnya ke deretan sepeda berikutnya. Gemerincing, deretan sepeda dirobohkan. Tetapi bocah itu tidak berhenti. Dan terus melakukan ke kepala gadis itu dan menendang sekeras yang dia bisa. Melakukannya dengan sangat kejam. Itu terlalu berlebihan. Liona melihat situasi saat marah. Namun, ketika Liona melihat bahwa Omi tidak berniat naik untuk menyelamatkannya, dia tidak bisa menahan usulnya. Untuk apa kamu masih berdiri di sana? Mengapa kamu tidak naik untuk menyelamatkan gadis itu? Omi berkata, Nona, ini bukan urusanku ah. Kamu seorang pemuda yang kejam. Dan kamu acuh tak acuh terhadap seseorang yang memukuli seseorang di depanmu. Liona dengan cemas menoleh dan memesan muka lagi. Bocah itu setelah menendang kepala gadis itu dan menendang perut bagian bawah gadis itu,
Perut bagian bawah begitu pembohong ditendang. Rahim mudah rusak. Infertilitas di masa depan bukan tidak mungkin. Liona sangat ingin menangis. Seolah-olah itu memukulnya. Omi, aku perintahkanmu. Naik dan jaga sampah itu. Liona tersentak. Nona, bukankah kamu selalu berpikir aku buruk? Bagaimana jika aku memukulnya terlalu keras dan melukainya? Hitung aku untuk pertarungan kali ini, kata Liona cemas. Oke, kalau begitu aku akan bersikap kasar. Setelah mengatakan itu, Omi mengangkut ke sisi yang jauh. Bocah itu masih berkelahi dan sekarang mengambil sapu untuk memukul gadis yang jatuh ke tanah. Omi mengetuk dan meraih sapu anak laki-laki itu. Pria itu hendak dipukul dengan sapu. Tetapi tiba-tiba dia menyadari bahwa dia ditarik ke belakang dan mendongak. Omi berkata, tidak peduli karena alasan apapun. Kamu memukuli seorang gadis dengan sangat keras. Bahkan aku, kejahatan pertama, tidak tahan. Setelah mengatakan itu, Omi menendang bola anak laki-laki itu. Ah, pria itu berteriak ketika Omi menendang dadanya lagi. Dan dengan gerakan swoosh, pria kejam itu terbang menjauh dan jatuh 10 meter jauhnya. Omi tidak menggunakan tangannya karena dia tidak ingin mengotori tangannya. Jadi dia menendangnya 2 kali. Tapi tentu saja, 2 tendangannya bukan 2 tendangan biasa. Omi memandang gadis yang memar di tanah dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Gadis itu mengangkat kepalanya untuk melihat Omi. Matanya yang berair dipenuhi rasa terima kasih. Tentu saja dia juga mengenal Omi. Sao jahat pertama yang terkenal. Dia dulu membenci Omi, Sao jahat ini. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Sao jahat ini menyelamatkannya hari ini. Ini membuatnya berpikir bahwa Sao jahat pertama tidak seburuk yang dikatakan semua orang. Siapa namamu? Tang Evil Sao. Namaku Chu Enling. Tang Evil Sao. Oh, itu nama yang menarik. Omi bahkan tidak tahu bahwa orang-orang menemukan Tang Evil Sao secara pribadi. Siapa anak laki-laki yang baru saja memukulimu? Li Boji. Omi berbalik dan berjalan pergi tanpa mengajukan pertanyaan lagi. Jika dia tampak terlalu khawatir, dia tidak akan sejalan dengan statusnya. Pada saat itu, Liona berteriak, Omi, cepat kemarilah. Ketika Omi melihat, Liona berdiri ketakutan di depan Li Boji. Sementara bocah bernama Li Boji terjatuh ke tanah dan tidak bergerak. Omi berkata, Nona, ini buruk. Dia sudah mati. Apa? Liona berteriak, Nona, Anda meminta saya untuk memukul ini. Itu tidak ada ketentuannya dengan saya. Omi sibuk melewati hubungan. Kamu. Liona menghembuskan napas dan menunjuk ke arah Omi. Tidak menyangka Omi akan membunuh seseorang dan langsung mengelak dari tanggung jawab. Tidak ada tangan ringan atau berat yang dirasakan. Pria kejam ini bukan praktisi seni bela diri. Bagaimana dia bisa menahan tendanganku? Jika para siswa yang berlatih seni bela diri, mungkin itu tidak akan mati. Liona berseru, Omi, kamu masih bukan manusia. Kamu masih tidak gugup sama sekali ketika orang mati. Apa yang membuatku gelisah? Kamu berkata pada dirimu sendiri bahwa kamu menghitung, bukan? Kamu. Liona sangat tertekan sehingga dia akan menangis. Aku membiarkanmu bertarung. Tapi kamu tidak bisa membunuh siapapun. Apa sekarang? Liona sama cemasnya dengan semut di atas wajan panas. Omi berkata, tidak apa-apa. Ayahmu seharusnya bisa mengatasinya. Ini semua salahmu. Liona panik dan mengeluarkan ponselnya untuk menelepon. Omi tertawa. Baiklah, aku hanya main-main kalian. Bagaimana aku bisa begitu tidak bertanggung jawab? Dia belum mati. Dia baru saja pingsan. Kamu sengaja membuatku marah. Ya, Liona meninju Omi beberapa kali dengan marah. Lalu menghela napas dan berjalan pergi. Omi memandang pria kejam yang mengambil posisi di tanah dan menendangnya ke selokan di sebelahnya. Menyelamatkannya dari posisi di jalan dan mempengaruhi jalan orang lain. Tentu saja, Omi tidak mengatakan bahwa pria yang kejam itu tidak mati. Tetapi lukanya tidak bisa dihindari. Dan untuk sampah semacam ini yang begitu kejam pada gadis-gadis, Omi tidak mengasihani dia. Omi menyusul wanita itu. Liona menghela napas dan menatap Omi. Namun, Liona di dalam tidak terlalu marah pada Omi. Melainkan merasa, Omi sengaja marah padanya. Dia juga palsu marah. Jadi perasaannya agak hangat. Pria kejam itu segera ditemukan oleh penjaga pintu dan dilaporkan ke kantor keamanan. Beberapa penjaga dari bagian keamanan mengamuk. Siapa yang memukulnya? Penjaga pintu berkata, ini Don. Oh, penjaga keamanan segera kehilangan suaranya. Tang Evil telah bertarung.
dan penjaga keamanan tidak berani mengucapkan kata pun. Ketenaran Omi telah dimasukkan ke dalam hati orang-orang di sekolah menengah Baiyun, terutama setelah pertarungan terakhirnya dengan Zhao Ritian. Benar-benar menggantikan Zhao Ritian di sekolah dan menjadi karakter kejam yang tidak ada yang berani main-main. Namun, selama kelas 1, semua orang tiba-tiba menemukan bahwa di kampus sekolah menengah Baiyun, seorang siswa telah membuat postingan. Terima kasih Tang Evil Sao. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Gadis yang membuat postingan itu adalah orang yang disebut Chu Enren, yang menceritakan keseluruhan cerita. Sayangnya, segera seorang teman bernama Love Fairy melecehkan. Angkatan laut yang tidak tahu malu. Omi si idiot itu akan berbuat baik. Kotoran anjing bodoh Omi. Pergilah ke neraka. Chu Enren sangat tertekan. Dia merasa sangat bahwa Omi adalah satu-satunya postingan. Tetapi dia tidak berharap untuk ditanyai. Omi bahkan sedang bermain dengan teleponnya, ketika Carlos membawa ponselnya ke Omi. Omi, lihat. Seseorang memanggilmu nama dan memanggilmu kotoran anjing bodoh, Carlos berkata dengan jengkel. Omi tersenyum acuh tak acuh. Tegur saja. Sudah cukup banyak orang yang memarahiku. Namun, itu tidak ada artinya. Aku masih duduk di sini dengan baik. Carlos berkata. Namun, saya sangat kesal melihat seseorang memarahi Anda. Omi tidak berpikir serius. Carlos tanpa daya terus menjelajahi pos-pos kampus. Namun, begitu Carlos menyegarkan dirinya, dia tiba-tiba menemukan pos baru. Itu adalah postingan lain dari teman yang disebut Love Immortal, perhatian siswa. Omi telah menggantikan prestise Zhao Ritian karena dia merangkum Zhao Ritian. Dan mungkin ingin melayang identitasnya baru-baru ini. Dengan sengaja mencari seseorang untuk mengirimkan bahwa dia pria yang baik dan mengarang banyak cerita. Jadi jangan percaya. Jangan percaya. Jika Don adalah orang baik, maka tidak ada orang jahat di dunia. Di sini, saya menyapa Tang Dambi. Tang Dambi, Anda luar biasa. Anda orang-orang nomor 1. Ayolah, datang raksasa saya. Omi, lihat. Carlos mengakhiri napas dan menunjukkan postingan itu kepada Omi. Ini orang ini lagi. Orang ini sakit, kata Carlos. Omi mengerutkan kening dan melihat postingan itu. Di bawah postingan ini, ada beberapa balasan. Knight Hitomi berkata, apakah kamu benar-benar tidak takut akan masalah jika kamu mengutuk kejahatan pertama seperti ini? Gubernur Bumi berkata, apakah Omi mencuri wanita pemiliknya? Omi sekarang setidaknya pemuda jahat nomor 1 yang telah mengalahkan Zhao Ritian. Luar biasa. Menggoda saya sampai mati berkata, saya sangat khawatir untuk pemilik bangunan. Teman bernama Love Fairy menjawab, takutnya rambut ayam. Saya posting secara anonim. Dia tahu apa bola. Semua orang punya nyali untuk mengisi posting ini. Biarkan Tang Dambi melihat. Saya ingin melihat. Tang Dambi reaksi apa? Kemarahan. Ketakutan. Hahaha. Ayolah. Ayo gigit aku. Teman bernama Peri Cinta berpikir bahwa Omi tidak dapat menemukan identitas aslinya. Jadi dia sangat berani. Posting ini benar-benar diambil oleh banyak orang baik. Dan pada sesi keempat di pagi hari, sudah ada lebih dari 3.000 balasan. Carlos berkata dengan marah, Omi, kamu harus melakukan sesuatu tentang hal itu. Teman bernama Peri Cinta ini benar-benar sangat menyebalkan. Dan kamu tidak mengganggu perasaannya. Dia benar-benar mengetik dia mengirimkan secara anonim dan tidak dapat ditemukan. Jadi dia sangat tidak menghormatimu. Dia sengaja membiarkan semua orang mengisi ulang pos sehingga Anda bisa melihat dan melihat bagaimana keadaan Anda. Omi teringat. Dia berhasil. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Bagaimana aku tahu mana dia dengan begitu banyak siswa di sekolah menengah Baiyun? Lupakan saja. Carlos, jadilah sedikit lebih murah hati. Orang seperti ini hanya berani melampiaskan. Aku, Omi, jangan repot-repot mengambil tindakan terhadapnya. Carlos menghela nafas tak berdaya dan menyegarkan postingannya lagi. Bahwa Peri Cinta masih dikirimkan. Peri Cinta berkata, teman-teman siswa, izinkan saya menceritakan sebuah cerita. Tadi malam, Omi menamparnya dan berjanji kepada Liona bahwa kali ini saya akan melebihi 10 detik. Saya akan memecahkan rekor hidup saya. Pada akhirnya, Omi mengatakan dia tidak bisa melakukannya di detik ke-6. Liona sangat kesal. Betapa tidak bergunanya. Tidak bagus ayahku. Hahaha. Semua orang berkata, apakah cerita ini bagus? Ketika Carlos melihat postingan baru ini, rambutnya berdiri tegak karena marah. Omi, jika kamu tidak marah,
Aku harus membencimu. Orang-orang telah memarahimu seperti ini. Carlos menyerahkan jabatan itu kepada Omi. Setelah membacanya, Omi memang marah. Putra ini, di mana aku memprovokasi dia. Bahkan jika dia mencemarkan nama baikku, dia masih mencemarkan nama baik Nona. Omi benar-benar marah kali ini. Postingan itu benar-benar mengatakan bahwa Leona sedang dekat dengan ayahnya, dan bahwa Omi hanya 6 detik. Carlos tertawa. Apakah kamu masih tenang sekarang? Omi memang tidak bisa tenang. Merasa paru-parunya akan meledak. Awalnya Omi mengabaikan sampah di postingan itu saja. Pada kesadaran tidak berani kentut. Tapi, sampah ini entah bagaimana menjelek-jelekkannya. Sampai-sampai dia tidak tahan. Yang paling penting adalah, ini bukan untuk memarahi Omi sendirian. Tetapi bahkan Leona dan Liu Chenming menambahkan bersama bagaimana cara menahannya. Omi segera masuk ke kampus melalui teleponnya dan membuat postingan. Yang itu disebut peri cinta. Bukankah kamu King ingin berkeliaran? Tulis Omi. Omi sudah menjadi selebriti di kampus. Dan postingan Omi segera menyebabkan penonton dan ribuan balasan tiba-tiba. Tempat konser nama panggilan berkata, "Wow, apakah pertunjukan ini bagus lagi?" Tempat konser berkata, "Wow, apakah ini akan menjadi baik lagi?" Hanya mengejar Jiangnan berkata, "Peri cinta itu benar-benar buruk. Kali ini saya tiba-tiba bersimpati dengan kejahatan pertama." Idola itu datang dan berkata, "Peri cinta itu benar-benar sangat berani. Jika itu aku tidak akan berani mencapai anak muda jahat pertama tidak meskipun ada yang tahu tentang itu di sana." Pada saat ini, di kelas 32, meja Leona sibuk mendorong Leona. Untuk apa? Leona memandang mejanya dengan aneh. Dan teman satu mejanya menyerahkan pos di teleponnya kepada Leona. Leona bingung. Tetapi, dalam waktu singkat, wajahnya membiru dan tubuhnya mulai bergetar. Omi sekarang dengan marah membaca posting itu. Peri cinta itu dalam menghadapi tuduhan banyak orang. Tetapi juga dengan sombong berkata, "Aku akan mengarahkannya. Bagaimana cara menetes? Punya nyali untuk menggigitku Bahkan jika aku tang melewati idiot. Dia tidak tahu itu aku. Bisa apa? Aku hari dia papan peri." Hahaha. Peri cinta juga nada yang sangat arogan. Karena dia tahu bahwa tidak peduli bagaimana dia itu terjadi. Pada kenyataannya tidak ada yang tahu siapa itu. Pada saat ini, ada kesamaan di depan kelas. Dan sepertinya telah terjadi di depan kelas. Carlos sibuk berkata, "Omi, sepertinya Leona menangis." Omi sibuk menatap Leona. Dan benar saja, Leona terisak-isak di atas meja. Tapi dia tidak menangis dengan keras. Don Omi bergegas. "Ada apa?" Omi bertanya. Leona tidak berani melihat ke atas dan hanya menangis. Omi melihat ke meja Leona dan bertanya, "Apakah kamu mengungkapkannya?" Teman satu meja Leona terkejut. "Sibuk. Beraninya aku. Ya ampun. Aku seharusnya tahu untuk tidak menunjukkannya." "Apa sebenarnya yang kamu lakukan di sana?" Don Omi bertanya. "Saya baru saja melihat postingan tentang dia di kampus dan menyerahkannya kepadanya untuk dibaca. Tetapi dia menangis tak lama setelah membacanya." Omi sudah mengerti apa yang sedang terjadi. Omi sudah marah tentang masalah ini. Tapi dia tidak berharap Leona membaca dan menangis. Saat itu, bel berbunyi untuk akhir kelas. Semua orang berjalan keluar dari kelas. Hanya Omi dan Leona yang tersisa. Bersama dengan Carlos. Omi berkata kepada Carlos, "Kamu pergi makan dulu. Kamu tidak perlu menungguku." Bagus. Hanya setelah Carlos pergi, Leona mengangkat kepalanya. Wajahnya penuh air mata. "Nona, maafkan aku. Itu semua karena aku yang menyebabkan ini," kata Omi. Leona menyeka air matanya dan berkata, "Ini bukan urusanmu. Hanya saja orang itu sangat terkutuk." "Nona, jangan khawatir. Saya akan menangani masalah ini." "Bagaimana kamu akan menanganinya? Kamu tidak tahu siapa dia." Omi mengeluarkan ponselnya dan membuat postingan lain. Yang bernama Love Fairy. "Saya akan memberi Anda setengah jam untuk menghapus semua postingan Anda yang memfitnah saya dan mengirimkan permintaan. Maaf jika tidak. Saya, Omi, tidak akan membiarkan Anda pergi begitu saja." Setelah postingan, Omi berkata, "Baiklah, Nona. Saya yakin orang itu akan segera menghapus postingan itu. Selama postingannya dihapus, tidak apa-apa. Anda hanya akan marah pada diri sendiri. Ayo makan." Leona mendengar kata-kata Omi yang menghibur. Merasa sangat berguna dan hangat. Leona bertanya,
Di mana kita akan makan? Kamu biasanya pergi kemana kamu pergi? Tapi aku akan pergi bersamamu hari ini. Aku suka pergi ke kafetaria. Kalau begitu pergilah ke kafetaria. Omi dan Leona pergi ke kafetaria untuk makan. Pada saat ini, di sebuah restoran cepat saji di luar sekolah, seorang siswa menyegarkan diri dan melihat postingan Omi. Dan anak laki-laki yang sedang makan bersamanya berkata, "Apakah Omi mengatakan sesuatu lagi?" Dia mengatakan kepada saya untuk menghapus posting saya yang mencemarkan nama baik dan mengirimkan permintaan maaf atau dia tidak akan mengampuni saya. Anda tidak bisa mengatakan itu konyol. Anak laki-laki yang berbicara adalah orang yang nama kampusnya adalah Love Fairy. Anak laki-laki yang sedang makan menyarankan. Orang-orang menjadi marah. Anda harus menghapusnya dengan cepat dan berhenti pada waktu yang tepat. Bocah itu seteguk. Mengapa saya harus menghapusnya? Pada kenyataannya saya memang takut padanya. Tetapi secara online, mengapa saya harus takut padanya? Saya akan bermain dengan Anda sampai akhir. Hahaha. Setelah mengatakan itu, bocah itu segera membalas postingan Omi. Tang Dambi. Aku akan menghapus postingan ibumu ah. Kamu membiarkan Leona tidur denganku selama 10 hari 10 malam. Aku mungkin mempertimbangkan untuk menghapus postingan itu. Di kafetaria, Leona makan setengah dari makanan yang merasa sedikit nafsu makan. Jadi dia mengeluarkan ponselnya untuk melihat apakah pos kampus telah dihapus. Tampilan ini, Leona cemas. Tidak dihapus sama sekali. Dan juga mengancam akan membiarkan tidurnya. Leona segera menunjukkan postingan itu kepada Omi. Omi terbakar. Belum pernah melihat orang seperti itu yang pantas dipukul. Omi segera menjawab. Apakah kamu menghapusnya atau tidak? Apakah kamu benar-benar ingin bermain denganku? Dengan cepat. Yang lain kembali. Bermainlah dengan ibumu daripada. Don Omi. Aku tidak setuju bermain dengan ibumu. Sungguh, aku punya 100 cara untuk mengeluarkan ibumu dari tempat tidur dan tidak ada yang bisa aku lakukan tentang hal itu. Ah, Omi gemetar karena marah. Jika orang ini ada di depannya, Omi tidak akan memukulinya sampai dia berubah menjadi kotoran. Omi akan mengambil nama di belakangnya. Postingan ini, tentu saja, langsung terbakar di kampus. Omi, yang telah diam di kampus selama 2 hari, kembali menjadi berita utama hari ini. Kemarin dan pagi ini, orang terpanas di kampus adalah Liao Jiayuan, pendekar pedang tersegel. Dan sebaliknya, tidak ada yang mengatakan apa-apa tentang Omi. Tapi sekarang, Omi terbakar lagi. Hanya dalam 1 jam, postingan ini, sudah sebanyak 20.000 komentar. Teman bernama Love Immortal, yang juga terus membalas beberapa kata arogan dalam posting itu, mengatakan bahwa dia memiliki 100 cara untuk membuat Omi terlihat buruk di kampus. Dan Omi, namun, tidak berdaya untuk melakukan apapun tentang hal itu. Ya, Omi memang tidak berdaya. Selama kelas pertama sore itu, sekolah membunyikan pengumuman, "Hei, hei." Siswa yang nama kampusnya adalah Love Fairy diminta untuk segera menghapus postingan mereka. Terima kasih atas kerja sama Anda. Orang yang mengumumkan pengumuman itu adalah Direktur Instruksi. Namun, setelah beberapa menit, semua orang melihat postingan itu lagi dari orang bernama Peri Cinta. Hahaha. Saya benar-benar meminta sutradara untuk menyiarkan. Tang Dambi benar-benar tidak tahu malu. Saya katakan, di kampus, saya memiliki 100 cara untuk membuatnya tidak dapat. Sekarang Anda melihatnya semua. Sayangnya, saya tidak akan menghapusnya. Don Dumbi, kesal karena kamu. Ayolah, datang gigit aku. Lempar aku dari gedung. Seluruh kampus menonton lelucon Omi. Tidak menyangka bahwa pria yang telah memukuli semua Zauritian pada kenyataannya akan sangat tidak berdaya. Omi tidak berminat sama sekali sepanjang sore. Melihat kampus tempat peri cinta itu masih dengan arogan membalas orang lain. Selama kelas 3 sore itu, Omi melakukan brainstorming di kepalanya. Omi memikirkan seseorang. Orang yang cerdas. Omi memikirkan kecantikan kecil yang adalah seorang hacker. Bukan dia seorang hacker. Mungkin dia akan dapat menemukan teman bernama Love Fairy. Omi sangat gembira sehingga dia segera masuk ke Kiki dan menemukan keindahan peretas kecil itu. Masuk, aku di sini. Aku di sini. Kekalahan. Kamu akhirnya memperhatikanku. Si cantik hacker kecil itu senang. Panggil aku Omi. Wow, apakah itu nama aslimu? Itu sangat bagus. Lalu aku akan memanggilmu Saudara Omi. Saudara Omi, dengan apa kamu membutuhkan bantuanku? Ya,
Kamu pergi ke forum sekolah menengah awan putih kampus dan bantu aku menemukan seorang pria bernama Peri Cinta. Oke Le. Masalah kecil di salah satu titik. Omi bersemangat. Dia telah menahan diri sepanjang sakit. Dan dia akhirnya bisa melepaskan uap. Ngomong-ngomong kosong itu. Jika Omi menyelamatkannya dengan ringan, dia akan mengikuti nama keluarganya. Berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan orang aslinya. Di atas mati untuk memfitnah dan melecehkannya. Omi akan segera memberitahu dia apa artinya menjadi buatan sendiri. Setelah sekitar 5 menit, si peretas kecil yang cantik mengirim pesan. Saudara Omi, ketemu. Nama aslinya adalah Yao Xiaoyan. Dia berada di kelas 2 senior 15. Nomor teleponnya X. Sialan. Omi berdiri dan segera pergi ke gedung 2 sekolah senior. Carlos sibuk mengejarnya dan bertanya, Omi, apa yang kamu lakukan? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Brutalisasi B*Touch itu. Ah, kamu tahu siapa dia? Sudah tahu itu, aku juga akan pergi. Carlos terbakar. Pada saat ini, di kelas 2 senior 15, siswa bernama Yao Xiaoyan sedang bermain dengan teleponnya dengan kepala tertunduk. Dan teman satu mejanya berkata, Xiaoyan, sudah hampir selesai. Aku khawatir jika kamu terus seperti ini. Bagaimana jika dia tahu itu kamu? Yao Xiaoyan membuntuti, saya anonim. Dia menemukan rambut burung. Saya sebagian bermain di sana sampai akhir. Tepat pada saat ini, Omi tiba di kelas 2 senior 15. Namun, guru itu ada di kelas. Bang, Omi menendang pintu terbuka. Guru yang berada di kelas terkejut. Dan ketika dia melihat bahwa itu adalah Omi, dia kehilangan kesabaran dan bertanya, Tang Sao, apa yang kamu lakukan? Dan ketika Yao Xiaoyan melihat Omi datang ke kelasnya, dia panik dan memiliki firasat buruk di hatinya. Dan tangan yang dikirim bergetar tanpa sadar. Omi berdiri di podium dan berteriak, Yao Xiaoyan, berdiri untukku. Semua orang tiba-tiba memandang siswa bernama Yao Xiaoyan. Saat Yao Xiaoyan mendengar Omi memanggilnya, urinnya tiba-tiba keluar dan berdenting di sepanjang selangkangannya. Dan tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar. Omi menemukan Yao Xiaoyan sekaligus menurut mata semua orang. Omi memandang Yao Xiaoyan. Jantungnya terbakar. Jadi anak inilah yang memfitnahnya. Omi berjalan ke Yao Xiaoyan. Ah, Yao Xiaoyan berteriak ketakutan. Pada saat ini, dia ingin mati. Dia bahkan menatap guru dan berteriak, Guru, selamatkan aku. Guru, selamatkan aku. Namun, guru itu tidak menggerakkan otot. Pihak lain adalah Omi. Dia tidak ingin mati untuk menghentikan Omi. Tangan besar Omi meraih rambut Yao Xiaoyan dan menyeretnya keluar dari tempat duduknya. Carlos sibuk mengeluarkan ponselnya untuk syuting. Omi menyeret Yao Xiaoyan ke tepi podium. Yao Xiaoyan berteriak, Jangan ah. Oh, Saudara Chen. Jangan ah. Omi benar-benar ingin tertawa. Di atas itu sombong. Meninggalkan 1 kalimat tang bodoh daripada. Benar 1 kalimat tang bodoh daripada. Mengapa sekarang menjadi saudara menteri? Guru yang berdiri di sisi podium sibuk berbisik. Tang Sao, kamu sudah dewasa. Hampir 2 kalimat pendidikan sudah cukup. Omi melirik guru itu dengan marah dan meraung. Apakah kamu yakin aku akan melemparkanmu menuruni tangga? Guru itu terkejut. Dan sibuk berkata, saya tidak mengatakan apa-apa. Anda melanjutkan. Siswa, mari kita lanjutkan pelajaran dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Kemudian, guru itu mengambil kapur dan segera melanjutkan pelajaran. Omi menjambak rambut Yao Xiaoyan dan menamparnya ke kiri dan ke kanan. Tamparan-tamparan. Omi sendiri bahkan tidak ingat berapa banyak ukiran yang dia tampar. Dan ketika dia berhenti, kedua sisi wajah Yao Xiaoyan benar-benar bengkak di kepala babi. Dan giginya telah rontok. Akhirnya, Omi meraih lengannya dan memutarnya. Memecahkannya dan mematahkannya. Ah! Yao Xiaoyan berteriak kesakitan saat dia berteriak. Saudara Chen, saya salah. Saudara Chen memaafkan saya. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Oh, Saudara Chen, tolong lewati saya. Oh. Omi menyentuh kepalanya dan berkata, dalam 3 menit, saya akan sampai ke pos permintaan maaf Anda. Dan dengan sikap yang memuaskan saya. Jika tidak, Anda menonton. Setelah mengatakan itu, Omi berbalik dan berjalan pergi. Wuho Yao Xiaoyan berlari kembali ke tempat duduknya melalui rasa sakit, menyerahkan teleponnya ke mejanya, dan berteriak, cepat, bantu aku membuat postingan permintaan maaf. Karena lengannya yang patah,
Meja Yao Xiaoyan menghela nafas dan segera menggunakan telepon Yao Xiaoyan untuk membuat postingan permintaan maaf. Maaf, Saudara Chen. Saya salah. Setelah mengedit postingan, tabel yang sama bertanya, apakah ini baik-baik saja? Yao Xiaoyan menangis dan meraung. Tidak. Tidak cukup tulus. Aku akan membaca. Kamu menulis. Maaf. Saudara Chen. Maaf. Leona. Saya salah. Saya Yao Xiaoyan pelacur. Saya murah. Saya tidak tahu malu. Saya bukan manusia. Saya binatang. Saya anak dari jalang. Saya kura-kura. Meja yang sama sibuk mengerutkan kening. Xiaoyan. Tidak perlu terlalu kejam. Yao Xiaoyan menangis. Tidak. Tidak cukup kejam. Saya adalah putra seorang. Saya cucu Anda. Tolong angkat tangan Anda dan selamatkan saya. Tabel yang sama selesai mengedit postingan ini untuknya kata demi kata. Dan kemudian segera mengirimkannya. Yao Xiaoyan melihat pos yang dikirim. Tubuhnya hanya mengendur. Duduk di tanah dan menangis. Dia benar-benar takut. Jadi dia hanya memarahi dirinya sendiri dengan sangat kejam. Yaitu, dia khawatir Omi tidak puas. Omi, dia sekarang memikirkan penampilan aslinya. Omi kembali ke kelas dan mengeluarkan ponselnya. Pos itu telah dikirim. Carlos tertawa. Ini keren. Ini. Lihat betapa sombongnya sebelumnya. Sampai jumpa orang asli. Sebelum kamu melakukan apapun untuk membasahi celanamu. Hahaha. Omi berkata. Beri aku video yang baru saja kamu ambil. Bagus. Omi menunjukkan video itu kepada Leona. Nona, apakah kamu puas kali ini? Setelah membacanya, Leona juga sangat lega. Dan menatap Omi dengan mata lembut dan berkata, terima kasih. Baiklah. Ada baiknya kamu lega. Segera. Ada banyak posting eksplosif di kampus. Yang semuanya adalah video serta foto-foto pemukulan brutal yang baru diterima saja Yao Xiaoyan. Setiap orang memiliki sarkasme dingin. Di mana peri cinta yang sombong sebelumnya. Sejak lama berkata. Dia sangat mencengkeram. Akan menjadi masalah besar. Saat ini di kota Linjiang. Sebuah rumah. Wajah Liao Jiayuan masih bengkak. Tadi malam oleh kekalahan debu merah yang mengalahkan dua kejutan. Bengkak hingga sekarang belum turun. Liao Jiayuan selalu memiliki api di hatinya. Dia ingin pergi untuk membantu polisi menangkap satu kekalahan debu merah. Setidaknya memiliki beberapa sesi yang berkaitan dengan satu kekalahan debu merah. Sehingga dia bisa mendapatkan wajah di sekolah. Akibatnya, Wan David Reddas yang jahat itu. Dua jari meruntuhkan pedangnya dan menamparnya dua kali. Mengatakan di depan umum bahwa dia harus pulang dan makan lebih banyak susu sebelum kembali. Kejadian ini telah membuat seluruh kota Linjiang tertawa. Membawa rasa malu kepada orang tua juga. Tidak hanya dia dalam suasana hati yang buruk hari ini. Tetapi orang-orang di sekitarnya juga dalam suasana hati yang buruk. Sialan. Liao Gayuan memarahi dengan marah. Pada saat ini, salah satu anak berbulu Liao Jiayuan datang. Bernama Wu Shaojie. Dia adalah seorang pria yang tinggal tidak jauh. Ayah Wu Shaojie juga tulang punggung Feng Yuntang. Jiayuan. Apa kabarnya? Wu Shaojie berjalan ke rumah Liao Jiayuan. Hanya untuk melihat seorang pria gemuk dengan wajah bengkak duduk di dalam. Wu Shaojie langsung berteriak. Kenapa di rumah temanku? Ketika Liao Jiayuan mendongak dan melihat bahwa Wu Shaojie sebenarnya bahkan tidak mengenalinya. Dia terbakar dan kakinya mengangkat dan menendang Wu Shaojie. Mengutuk saat dia berkata. Aku akan menendangmu sampai mati. Kamu tidak peduli. Kamu bahkan tidak mengenalku. Namun, tidak pernah menyangka bahwa Wu Shaojie akan tiba-tiba mengeluarkan semprotan. Semprotan anti-Chen. Ah, mata Liao Jiayuan disemprotkan. Dan dia berteriak kesakitan. Wu Shaojie tidak tahu seni bela diri. Dan melihat pria gemuk ini. Dia benar-benar berani menyerangnya. Dan mengangkat tendangan dan tendangan selangkangan Liao Jiayuan. Ah, Liao Jiayuan berteriak lagi. Pada saat ini, ibu Liao Jiayuan keluar. Wu Shaojie. Apa yang kamu lakukan? Bibi. Pria gemuk ini mencoba memukulku. Bocah gendut atau bukan bocah gendut. Dia anakku. Ah. Kapan kamu mendapatkan anak tambahan? Apakah Paman Liao tahu tentang ini? Beraninya kamu membawanya ke rumahmu. Pimpin. Kamu ah. Dia adalah Liao Jiayuan. Wu Shaojie sibuk melihat lebih dekat. Dan dia benar-benar terlihat seperti Liao Jiayuan. Ah. Garyuan. Ini benar-benar kamu ah. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Liao Jiayuan menyeka matanya dengan udara dan kemudian menyorot Wu Shaojie.
Wu Shaojie sibuk meminta maaf dan Ibu Liao Jiayuan sibuk mencoba membujuknya. Jadi Wu Shaojie tidak dipukuli oleh Liao Jiayuan. Jiayuan, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu itu kamu. Kenapa wajahmu bengkak seperti ini? Ibu Liao Jiayuan menghembuskan napas. Tadi malam, saya ditampar 2 kali oleh kekalahan debu merah. Pada saat itu, wajah saya hanya sedikit bengkak. Tetapi saya tidak menyangka bahwa setelah saya kembali, wajah saya menjadi semakin bengkak, dan sekarang seluruh wajah saya bengkak menjadi bola. Wu Shaoji berkata, Bibi, maaf, saya tidak bermaksud memukul Jiayuan. Tidak apa-apa, kamu juga tidak bermaksud. Yang membuat wajah Jiayuan membengkak seperti ini. Ngomong-ngomong, dengan apa kamu baru saja menyemprot Jiayuan? Ibu Liao Jiayuan bertanya. Wu Shaoji mengeluarkan semprotan itu dan berkata, semprotan anti-Chen. Ini adalah penjual terbaik di komisaris sekolah kami. Banyak gadis di sekolah menggunakannya. Saya juga membeli botol untuk bersenang-senang. Saya tidak menyangka itu akan benar-benar berguna. Ketika Liao Jiayuan mendengarkan mengatakan bahwa itu berguna, dia tiba-tiba menatap Wu Shaoji. Semprotan anti-Chen, penjual terbaik, Ibu Liao Jiayuan berkata dengan ragu. Ya, itu barang yang harus dimiliki khusus untuk mencegah Omi pergi ke kamar mandi gadis-gadis itu. Omi yang harus kamu ketahui. Itu adalah penjahat nomor 1 di sekolah menengah Baiyun. Dia bahkan memukuli Zhao Ritian 2 hari yang lalu. Sekarang Zhao Ritian bahkan tidak memiliki momentum di sekolah. Aku merasa tercekik untuk Ritian. Wu Shaoji dan Zhao Ritian juga sangat akrab satu sama lain. Dianggap teman yang tumbuh bersama. Karena ayah Zhao Ritian, yang merupakan tangan kanan ayah Liao Gaiyuan, keduanya berasal dari Windy Cloud Hall. Ibu Liao Jiayuan bersenandung. Saya juga pernah mendengar tentang orang ini, Omi. Baiklah, kalian bicara. Saya akan pergi memasak. Zhao Qitian dan beberapa orang lainnya akan datang ke rumah untuk makan malam-malam ini. Di sini, ketika Zhao Ritian dan ayahnya, Zhao Qitian, dan ayah Liao Jiayuan, Liao Buffalo, dan beberapa pria lainnya masuk bersama. Zhao Ritian melihat Liao Jiayuan, yang wajahnya bengkak menjadi bola, hampir tidak bisa menahan tawanya. Membiarkan Anda berpura-pura daripada menangkap kekalahan debu merah. Sekarang tahu bahwa ini daripada berpura-pura tidak bisa. Zhao Ritian melihat penampilan Liao Jiayuan ini. Di dalam sangat senang. Karena biasanya Liao Jiayuan di depan mereka sangat mencengkeram. Jiayuan, apakah kamu baik-baik saja? Aku datang untuk melihatmu. Hek kekalahan debu merah. Zhao Ritian belum menyelesaikannya dengan dia. Tapi dia memukulimu seperti ini. Zhao Ritian berkata kepada Liao Jiayuan. Liao Jiayuan berkata, oke. Jangan munafik di sini. Zhao Ritian tersenyum dan memandang Wu Shaoji. Tersenyum, Wu Shaoji. Kamu datang begitu cepat. Wu Shaoji berkata, saya datang sebelum kelas berakhir. Saya ingin menemukan Jiayuan untuk membahas masalah ini. Salah satu adik laki-laki saya memukul. Zhao Ritian bertanya, dipukuli oleh siapa? Anda dapat menemukan saya untuk ini. Setidaknya saya orang gila pertama. Saya masih bisa membantu dengan bantuan kecil ini. Wu Shaoji bertekad. Itu karena kamu tidak bisa membantuku. Itu sebabnya aku ingin datang ke Jiayuan. Aku tidak menyangka Jiayuan sendiri begitu sengsara. Aku terlalu malu untuk menyebutkannya. Liao Jiayuan mengerutkan keningnya. Apa yang bisa dikatakan secara langsung? Meskipun dia telah dikalahkan oleh satu kekalahan, itu tidak berarti bahwa dia tidak memiliki kekuatan. Zhao Ritian berkata, Wu Shaoji, kamu tahu Garyuan. Dia biasanya tidak bertarung. Jadi lebih baik kamu menemukanku. Wu Shaoji tersenyum. Halaman ini salah satu adik laki-laki saya, Li Boji, dipukuli oleh Omi. Ritian, bukan karena saya tidak mencari bantuan Anda. Tetapi Anda benar-benar tidak dapat membantu saya. Anda sendiri baru saja dipukuli oleh Omi. Zhao Ritian merasa tidak nyaman dan marah. Jadi, aku harus datang mencari Gajuan. Zhao Ritian merasakan sedikit kerusakan pada wajahnya dan berjongkok, mengingat Omi dengan sangat sedih. Liao Jiayuan sudah dalam suasana hati yang buruk hari ini. Dan sekarang, mendengar nama Omi, hatinya galak. Omi. Ya, Gajuan. Omi memukuli salah satu adik laki-laki saya tanpa alasan. Momentum Omi di sekolah sekarang. Saya yakin Anda tahu tentang itu. Itu hanya dunianya. Bahkan Ritian telah dibersihkan olehnya. Saya khawatir tidak ada yang bisa menghukumnya kecuali Anda.
Zhao Ritian berkata. Sayangnya, Gajuan tidak peduli untuk mengambil tindakan terhadap seseorang serendah Omi. Liao Jiayuan memandang Zhao Ritian, mengepalkan kedua tinju dan berkata, salah, saya tidak punya tempat untuk melampiaskan kemarahan saya. Dan dengan wajah yang hilang tadi malam, saya khawatir di sekolah, reputasi saya sebagai pendekar penyegel terguncang. Tepat pada waktunya, saya perlu pembunuhan untuk pengintaian monyet, untuk mengembalikan prestise saya di sekolah. Dan Omi, yang merupakan karakter terpanas di sekolah akhir-akhir ini, tepat dimaksudkan untuk menyerang. Wu Shaoji berkata dengan penuh semangat, hebat, Jia Yuan, sungguh luar biasa sehingga kamu bersedia melakukannya. Wajah Liao Jiayuan dingin dan diperintahkan, Wu Shaoji, pergi ke kampus dan buat pos untukku. Katakan pada semua orang bahwa Senin depan, aku akan membersihkan Omi, dan hari-hari glamor Omi di sekolah akan berakhir. Oke, tapi kenapa kamu perlu memposting? Bukankah itu memberitahukannya sebelumnya? Bagaimana jika dia tahu dan dengan sengaja menghindarimu? Wu Shaoji bingung. Liao Jiayuan berbinar. Apa yang kamu tahu? Ini termasuk momentum pembangunan. Saya sekarang menyapu prestise saya. Dan saya sangat membutuhkan acara besar untuk mengembalikan prestise saya. Sayangnya, mengalahkan tempat pertama dan kedua dari para ahli jenius. Saya tidak bisa melakukannya sama sekali. Mereka berdua hanya mesum dalam kekuatan. Jadi, saya hanya bisa menghadapi Omi, yang telah menjadi yang paling populer di sekolah akhir-akhir ini. Kalahkan Omi dengan sial, dan adegannya akan lebih besar dari terakhir kali Zhao Ritian berduel bersamanya. Maka aku juga bisa mengembalikan prestiseku di sekolah. Yah, percayalah, area ini adalah suasana kuatku, kata Wu Shaoji dengan ketukan dadanya. Wu Shaoji segera membuka kampus dan segera melihat sebuah pos dengan lebih dari 30.000 balasan. Dan ketika dia membukanya, itu adalah pos yang sama di mana Omi dengan brutal memukuli Yao Xiaoyan. Jia Yuan, lihatlah, Omi telah menjadi berita utama di kampus lagi hari ini. Ini adalah video dia memukuli seorang siswa dengan brutal sore ini. Liao Jiayuan mengkliknya terbuka. Benar saja, Omi sangat shock. Dia menarik keluar siswa bernama Yao Xiaoyan, menjambak rambutnya. Liao Jiayuan berkata, ah, Omi, benar saja. Dia sangat pandai berpura-pura. Sayangnya, hari-hari baik akan segera berakhir. Zhao Ritian berdiri di samping tanpa mengatakan apa-apa. Tetapi dia cukup menantikan hari ini minggu depan. Pada saat ini, 4 atau 5 orang dewasa, termasuk ayah Liao Gayuan, ayah Zhao Ritian, dan ayah Wu Shaojie, sedang mendiskusikan sesuatu yang penting di sisi lain ruang tamu. Ayah Liao Jiayuan, Liao Suiniu, berkata, kalian semua melihat, putraku, Jiayuan, betapa bengkaknya wajah yang dia miliki sekarang. Aku benar-benar menyesal karena aku tidak pergi ke tempat kejadian tadi malam untuk membantu polisi. Liao Suiniu, sebagai master aula ketiga dari aula Feng Yun, kekuatannya secara alami tidak bisa diremehkan. Pada saat ini, di rumah Liu Chenming, di rumput di belakang villa, Omi sedang mengajarkan Carlos cara berlatih seni bela diri, dan Leona duduk di sebelahnya, menonton dengan insangnya tertarik. Kaki harus lurus. Pinggang harus lurus, Omi berkata dengan keras kepada Carlos, yang dahinya terus berkeringat. Baiklah, istirahatlah, kata Omi. Saat itu, Leona langsung membawakan secangkir teh untuk Omi. Nona, betapa menyenangkannya kamu membawakanku teh. Omi tersenyum hehehe. Kamu adalah pengawal pribadiku. Aku peduli padamu sama seperti aku peduli dengan bawahanku. Jadi jangan bersinding dengan cara yang salah. Leona berkata dengan sedikit rona merah di wajahnya yang cantik, dan kemudian tetap menonton dari samping. Dalam suasana hati yang baik, Liu Chenming menyaksikan mereka tertawa dan tersenyum. Melihat putrinya dalam suasana hati yang baik, dia merasa cukup damai di dalam. Setelah langit berjangka angsur gelap, Omi membiarkan Carlos pulang dulu. Omi pergi mandi, lalu turun untuk makan malam. Di meja makan, Liu Chenming bertanya, Omi, apa yang akan kamu lakukan besok? Akhir pekan setelah besok. Omi terkekeh. Aku tidak tahu. Aku belum bersin. Apakah Paman Willow punya pengaturan? Faktanya, Omi memiliki pengaturan di dalam dirinya. Tetapi dia belum memutuskannya. Omi karena dia berjanji untuk menyelamatkan Leona. Dia selalu berusaha untuk mencari tahu apakah ada yang dia butuhkan. Liu Chenming berkata, besok, jika Anda baik-baik saja,
Ikutlah dengan saya ke KTT perusahaan kota Linjiang. Semua pemilik beberapa perusahaan besar di kota Linjiang dan sebagainya. Bagus. Omi menganggukkan kepalanya. Ketika Liona melihat Omi pergi, dia juga sibuk berkata, aku juga akan pergi. Liu Chenming tertawa. Kamu bisa bertemu mereka jika kamu mau. Omi bertanya, untuk apa KTT perusahaan? Ini hanya perjamuan jaringan untuk berbagai pengusaha, bos, orang terkenal, dan sebagainya di kota Linjiang. Ini semacam acara yang sangat besar. Bagus. Omi sepertinya mengerti mengapa Liu Chenming mengundangnya. Karena tempat seperti itu penuh dengan pengusaha dan bos, dan tidak dapat dihindari bahwa akan ada beberapa kompetisi pendakian. Pada saat itu, telepon Omi berdering. Sekilas menunjukkan bahwa itu dari Carlos. Omi segera mengambilnya. Hei, Carlos, ada apa? Apakah kamu sudah pulang? Baru saja tiba. Su Chen, sesuatu yang besar telah terjadi. Cepatlah. Hal besar apa yang terjadi? Alis Omi berkerut. Begitu Liu Chenming dan Liona mendengarnya, mereka juga menatap Omi dengan gugup. Carlos berkata, pergi ke kampus dan lihat sendiri. Baiklah, aku akan menutup telepon dan mandi. Oh, menutup telepon. Liu Chenming sibuk bertanya. Omi, apa masalahnya? Omi juga bingung. Saya tidak mengerti. Carlos menyuruh saya pergi ke kampus untuk melihatnya sendiri. Liona segera mengangkat telepon di mejanya dan memasuki kampus. Segera sebuah postingan menarik perhatiannya. Liona membacakannya. Teman-teman siswa, saya Siling Swordsman Liao Gayuan. Dengan ini saya mengumumkan sesuatu. Senin depan, saya akan menggantung Omi. Tolong beritahu para siswa yang melihatnya untuk saling memberitahu Omi agar siap digantung oleh saya. Isi postingannya sangat singkat. Hanya satu kalimat ini. Tetapi postingannya setinggi langit. Itu benar-benar mencapai lebih dari 40.000 komentar. Tanpa alasan lain selain fakta bahwa Sma Baiyun, ahli jenius terkuat ketiga, yang dikenal sebagai Siling Swordsman, Liao Gayuan, akan menggantung Omi Senin depan. Forum telah meledak. Play Nima berkata, apa yang terjadi? Mengapa pendekar pedang feodal tiba-tiba mengumumkan bahwa dia akan menggantung Don Omi Senin depan? Inersia membayangkan berkata, mungkinkah Don terlalu mencengkeram untuk menyebabkan ketidaksenangan pendekar pedang feodal? Si idiot berkata, dukung pendekar penyegel dan gantung Omi. Ye Batian berkata, lawan, saya suka menonton kesenangan. Surga selanjutnya berkata, Omi akan dibunuh. Berdiri di posting sebagai bukti. Pendekar dewa penyegel. Meskipun dia ditampar 2 kali oleh kekalahan, tetapi tidak Omi dapat dibandingkan dengan dia. Tidak ada lagi dupa nyamuk ringan berkata, identitas Liao Jiayuan. Ya, Omi akan dimainkan sampai mati. Liu Chenming menatap Omi dengan gugup. Omi, mengapa ini terjadi? Mengapa Liao Gayuan memukulimu? Apakah kamu menyinggung perasaannya di suatu tempat? Liona juga sangat gugup dengan Omi. Omi, namun, memiliki semacam kemarahan di dalam saat ini. Mengapa semua orang suka memprovokasi dia? Dan sekarang dia bahkan membawa masalah sekolah ke rumahnya. Omi sangat tidak menyukai ini. Paman Liu, jangan khawatir. Jangan apa-apa. Liu Chenming berkata, bagaimana mungkin saya tidak khawatir? Bahwa Liao Jiayuan, bahkan saya mengenalnya. Dia adalah putra dari master ketiga dari Wind Cloud Hall, Liao Suiniu. Selain itu, Liao Jiayuan ini sudah menjadi sosok yang luar biasa di sekolah. Omi terkejut. Dia tidak menyangka Liao Gayuan akan menjadi putra master aula ketiga dari Wind Cloud Hall. Itu cukup latar belakang. Omi sangat marah. Saya tidak peduli putra siapa dia. Tidak ada gunanya menjadi putra Raja Surga. Liona berkata, lalu apa sekarang? Kamu sepertinya tidak menyinggung perasaannya, kan? Jadi mengapa kamu tiba-tiba mengumumkan bahwa kamu tergantung? Ketika Omi mendengar kata gantung, itu sangat marah. Sebenarnya berani menggunakan kata tergantung padanya. Omi gusar. Siapa yang menggantung siapa? Belum pasti. Nona tidak perlu khawatir. Baik, makan. Tidak peduli dengan kentut ini. Liona meskipun dia bilang dia percaya pada Omi, tapi hatinya masih pasti khawatir. Bagaimana jika Omi tidak bisa mengalahkan Liao Jiayuan? Bagaimanapun, Liao Jiayuan adalah pendekar pedang tersegel di sekolah menengah awan putih. Itu sama sekali bukan nama ilusi yang diceritakan Liao Jiayuan tadi malam ketika dia menghadapi kekalahan debu merah. Setelah makan malam,
Omi duduk dan bersiap untuk menonton TV. Pada saat itu, Leona berteriak, "Omi, datanglah ke kamarku." "Untuk apa?" "Buat kelas." Don Zimmer mengalami depresi. Tidak ada riasan. Omi menolak. Dia sudah cukup bosan di sekolah pada siang hari. Tetapi dia masih kembali pada malam hari untuk membuat kelas. Sakit. Leona mendengus sedih. Omi tidak mendengarkan kata-katanya. Tiba-tiba sedikit tertekan. Dari reaksi di samping hati Omi tidak ada di dekatnya. Seseorang dengan berkonsultasi kembali ke kamar. Baru setelah 10.30 Omi berbaring untuk beristirahat. Setelah Lai, Omi mengeluarkan ponselnya untuk bermain. Ke dunia ini, Omi juga perlahan belajar tidur sebelum berbaring di tempat tidur untuk bermain ponsel. Omi membuka kampus. Postingan Liao Gayuan itu. Jumlah komentar langsung mencapai 60.000. Pada saat ini, di rumah Liao Gayuan, dia menerima panggilan telepon dari seseorang yang merupakan tempat kedua dalam daftar Master Genius SMA Baiyun. Orang yang merupakan tempat kedua dalam daftar Master Genius ini bernama Fang Su. Dan saya mendengar bahwa dia adalah murid pribadi seorang ahli. Liao Jiayuan tidak cocok untuk Fang Su ini. Jika tidak, Liao Jiayuan akan ingin mengambil tempatnya di peringkat. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Namun, Fang Su tiba-tiba menelepon Liao Jiayuan. Merasa terkejut dan menjawab dengan panik. "Hei, Fang Su, kenapa kamu tiba-tiba meneleponku? Ingat kita tidak memiliki hubungan yang baik, kan?" Liao Jiayuan mengatakan bahwa Fang Su ini tidak sering terlihat di sekolah karena dia benar-benar fokus pada seni bela diri dan ujian membaca tidak lagi menjadi fokusnya. Jadi Fang Su sering absen dari sekolah. Fang Su berdebar engah. "Liao Jiayuan, meskipun saya tidak sering di sekolah, saya setidaknya seorang siswa SMA Baiyun dan saya sering mengikuti urusan SMA Baiyun. Saya telah melihat postingan Anda di kampus, dan Anda bermain dengan orang-orang busuk seperti Omi. Apakah menurut Anda itu lucu?" Liao Jiayuan berkata, "Kamu meneleponku secara khusus untuk mengatakan ini. Kamu bertanggung jawab terlalu banyak." Fang Su berkata, "Liao Jiayuan, awalnya saya sedikit menghormati Anda. Lagi pula, Anda adalah sekolah menengah awan putih. Daftar ahli jenius. Peringkat hanya ketiga setelah saya. Saya memperlakukan Anda sebagai seseorang pada tingkat yang sama dengan saya. Tetapi saya tidak berharap bahwa Anda sangat rendah sehingga Anda terlibat dengan orang-orang busuk di sekolah seperti para maniak muda yang jahat itu. Gambar Anda langsung diarahkan ke bawah. Pada saat yang sama, juga membuat saya merasa bahwa gambar saya juga dikupas oleh Anda. Hahaha. Fang Su, jika tidak ada yang lain, aku akan menutup telepon." Fang Su akhirnya berkata, "Liao Jiayuan, jangan berpikir saya tidak tahu bahwa Anda sendiri dikalahkan oleh Wan David Red Dash. Hanya ingin mengeluarkan kemarahan Anda pada Omi dan mencapai pemulihan prestise Anda di sekolah. Ingat, mulai saat ini, Anda telah menjadi sampah di hati saya. Seperti apa aliran Omi Zhao Ritian." Fang Su berkata dan menutup telepon. Liao Jiayuan mengutuk telepon. "Rumput kamu. Kekuatan yang lebih kuat dariku sangat bagus ah. Jika itu orang lain berani berbicara denganku seperti itu, aku akan menendangmu sampai mati. Namun, jika mereka benar-benar ingin bertarung, mereka sama sekali tidak cocok untuk Fang Su." Namun, Liao Jiayuan masih memutuskan untuk menggantung Omi Senin depan. Karena dia harus mengembalikan prestisenya di mata semua siswa di sekolah dengan menggantung Omi. Jika tidak, para siswa itu masih akan berbicara di belakang punggungnya tentang bagaimana dia ditampar ke kepala babi 2 kali oleh satu menghancurkan debu merah. Keesokan harinya, setelah sarapan, Liu Chenming meninggalkan rumahnya bersama Leona dan Omi dan menuju ke lokasi KTT kota Linjiang. Tempat di mana KTT diadakan berada di sebuah hotel bintang 5. Dan itu juga di sebelah Danau Linjiang, di mana ada beberapa kapal pesiar dan banyak wanita cantik mengenakan bikini di atasnya. Perasaan pesta laut dan langit yang megah memang sangat megah. Di pintu masuk hotel, ada meja masuk. Dan setelah Liu Chenming masuk, dia memimpin Omi dan Leona ke hotel. Ada banyak makanan lezat yang ditempatkan di sana di dalam hotel. Dan ada banyak server anggur yang berjalan-jalan dengan nampan anggur untuk menyajikannya kepada para pejabat di sana. Liu Chenming berkata kepada Omi, "Omi, semua makanan di sini. Kamu bisa mengambil apapun yang ingin kamu makan sendiri. Dan kamu juga bisa minum jika kamu mau." "Bagus, aku akan pergi ke sana dulu untuk menyapa. Kamu dan Xianger melakukan apapun yang kamu inginkan." "Paman Liu,
Silakan. Liu Chenming melihat kenalannya dan sibuk dengan kenalannya. Ketika Liona melihat kue di atas meja, dia langsung nafsu makan. Dan sibuk mengambil 2 piring plastik dan memotong beberapa untuk Omi juga. Di sini, Liona menyerahkannya kepada Omi. Aku tidak suka makan ini. Sudah dipotong. Apakah kamu ingin aku mengambil kembali? Liona menyoroti Omi. Omi tertawa dan mengambil piring itu. Pada saat itu, sekelompok orang masuk melalui pintu. Omi mendongak dan salah satunya adalah Zhao Ritian. Zhao Ritian melihat Omi dan tertegun. Seorang pria yang berjalan di depan Zhao Ritian bertanya, "Ritian, ada apa? Kamu bertemu dengan seorang teman?" Zhao Ritian terengah-engah. "Teman King teman, tidak. Musuh lebih seperti itu. Teman." Wu Shaoji di belakang Zhao Ritian berkata, "Paman Liao. Dia adalah Omi." Orang yang disebut Paman Liao itu adalah ayah Liao Jiayuan, Liao Suiniu, yang, sebagai anggota pengaruh Feng Yuntang kota Linjiang, secara alami tidak dapat melakukannya tanpa mereka untuk acara puncak seperti hari ini. Tanpa diduga, begitu dia memasuki pintu, dia bertemu dengan Omi yang legendaris. "Yoho, kamu adalah Omi yang legendaris. Anak jahat muda nomor 1 dari legenda White Cloud High School." Liao Suiniu memandang Omi dengan janggut dan wajah penuh ekspresi olok-olok. Omi bertanya dengan acuh tak acuh. "Saya tidak berani. Siapa yang mulia?" Di belakang Zhao Ritian, Wu Shaoji berseru, "Kamu juga tidak mengenal Paman Liao. Sesuatu yang tidak membuka matamu." Omi membuntuti. "Ini tidak seperti dia adalah sosok yang terkenal. Untuk apa aku mengenalnya?" Liao Suiniu kesal ketika dia mendengar Omi mengatakan bahwa dia bukan sosok terkenal. Pengganggu sekolah juga berani mengabaikannya seperti itu. Bahkan jika kamu menjadi nomor 1 di sekolah, ketika kamu datang ke masyarakat, kamu masih sampah. Saya tidak yakin apakah Tuan Anda dapat berbicara sesulit Anda ketika dia melihat saya. Liao Suiniu berkata, "Omi, Anda benar-benar memiliki beberapa momentum seorang pemuda yang kejam. Anda mengikuti Liu Chenming." "Benar, Liu Chenming. Ya, sungguh pengusaha biasa yang rendah." Berdiri di belakang Omi. Agak takut. Liona langsung menebak bahwa orang ini pasti Liao Buffalo. Penguasa ketiga dari Wind Cloud Hall. Salah satu dari 3 kekuatan besar yang tidak teratur. Tepat pada saat ini, Liu Chenming, yang sedang berbicara dengan seorang teman dari dunia bisnis, mengarahkan ke pintu masuk dan melihat Omi dan Liao Suiniu berdiri bersama sebagai sekelompok orang. Liu Chenming sibuk berjalan ke temannya yang sedang berada di dekatnya. Willow Chenming berkata, "Halo, Senior Liao." Teman yang datang bersama Liu Chenming juga sibuk menyapa Liao Buffalo. "Halo, Senior Liao. Saya telah mendengar banyak tentang Anda. Saya Qi Yunsan, CEO perusahaan Heng Yuan." Liao Suiniu tidak melihat apa yang disebut bos tua Heng Yuan Qi Yunsan. Di mata mereka, bos lama manapun jauh lebih rendah. Liao Suiniu memandang Liu Chenming. Liu Chenming merasakan sedikit ancaman di dalamnya. Liao Buffalo berkata, "Kamu adalah Liu Chenming, manajer umum grup Changliu." Liu Chenming tersenyum dan mengangguk. "Ya, saya tidak berharap Senior Liao mengenal saya. Saya harap Senior Liao akan menjaga saya." "Peduli. Hehe. Tentu saja aku akan menjagamu. Tapi pengawal yang kamu sewa ini sepertinya agak pendek penglihatannya." Apa yang baru saja dia katakan? Begitu Liao Buffalo berbalik dan bertanya kepada orang di belakangnya. Wu Shaoji di belakangnya sibuk berkata, "Paman Liao. Dia baru saja mengatakan bahwa kamu bukan orang terkenal. Dia tidak mengenalmu." Liu Chenming sibuk berkata, "Senior Liao. Meskipun Omi adalah pengawal yang saya sewa, mereka semua masih anak-anak. Jadi jangan akur di dekatnya." Liao Suiniu berkata, "Baiklah. Kesempatan hari ini tidak cocok bagi saya untuk menjadi berpengetahuan umum tentang dia. Disiplinkan pengawalmu dengan baik di masa depan, atau kamu akan dengan mudah mendapat masalah." Setelah mengatakan itu, Liao Suiniu pergi. Tetapi pria lain berjalan. Ayah Zhao Ritian, Zhao Qitian, Liu Chenming dan bos lainnya juga sibuk menyapa. "Halo, Zhao." Zhao Qitian memandang Omi dan berkata, "Aku ayah Zhao Ritian. Omi, kamu hampir membunuh putraku hari itu. Nak, aku akan mengingat ini." Liona segera menghela napas dan berkata, Tidak. Zhao Ritian yang mencoba membunuh Omi dengan pisau terlebih dahulu. Omi berkata, "Jadi bagaimana jika kamu ingat? Jangan menganggap dirimu kuat." Omi masih ingin mengatakan sesuatu yang lain.
Liu Chenming sibuk mengganggunya. Tertawa. Zhao, mereka semua adalah anak-anak. Bermain-main di sekolah. Zhao, kamu harus lebih bertanggung jawab. Zhao Qitian berkata. Willow Chenming, saya menyarankan Anda untuk berperilaku sendiri. Omi sudah mulai menarik perhatian Aula Feng Yun. Berhati-hatilah membakar diri. Setelah mengatakan itu, Zhao Qitian pergi. Lagi pula, Omi adalah seorang siswa. Mereka semua adalah orang-orang terhormat. Terlalu kusut dengan Omi juga akan mempermalukan citra mereka. Jadi Zhao Qitian tidak mengatakan apa-apa lagi. Zhao Ritian memandang Omi dan berkata, Omi, hari-hari baikmu di sekolah sudah berakhir. Ya, Omi meninggalkan mulutnya dengan jijik. Yang di samping Zhao Ritian, Wu Shaoji, berkata, Omi, kamu tidak akan tahu, kan? Senin depan, prajurit pedang penyegelan, Liao Gayuan, akan menggantungmu. Hahaha, gantungan apa? Kenapa kamu tidak melihatnya di sini hari ini? Biarkan dia datang dan menggantungku sekarang, kata Omi. Wu Shaoji berkata, tidak pantas bagi Gajuan untuk berada di sini hari ini. Kamu hanya berani berbicara karena dia tidak ada di sini. Jika dia benar-benar berdiri di sini, Anda mungkin telah kencing di seluruh karpet merah hotel. Omi berkata, apakah kamu tidak memiliki nomor teleponnya? Ayo, panggil dia sekarang dan katakan padanya untuk datang menggantungku. Apakah kamu berani? Wu Shaoji tersentak. Bertarung saja. Namun, Zhao Ritian berhenti. Zhao Ritian terengah-engah. Baiklah. Jangan buang napas bersamanya. Mari kita lihat apakah dia masih tertawa minggu depan. Wu Shaoji meletakkan ponselnya dan berjalan pergi dengan mendengarkan Omi. Ada alasan mengapa Liao Jiayuan tidak datang hari ini. Liao Jiayuan ditampar 2 kali oleh kekalahan debu merah. Wajahnya masih bengkak seperti bola. Bagaimana dia berani muncul pada kesempatan ini? Itu akan mempermalukan Liao Buffalo. Jadi Liao Jiayuan dengan jujur tinggal di rumah. Setelah Zhao Ritian dan Wu Shaoji pergi, Wu Shaoji berkata, mengapa kamu tidak membiarkanku memanggil Jiayuan? Tidak bisa kamu melihat anak itu Omi begitu sombong. Aku akan benci Jiayuan mendengar bahasa arogan seperti itu dari Omi. Zhao Ritian, bagaimana jika Gajuan tahu dan tidak bisa menahan diri dan benar-benar mendorong ke sini untuk memukuli Don Zixin? Jiayuan masih bengkak seperti bola. Kamu membiarkan Paman Liao kehilangan muka di depan begitu banyak orang besar. Paman Liao tetap tidak akan menjagamu. Ah, aku tidak memikirkan aspek ini. Sepertinya aku memang impulsif. Tapi tidak masalah. Senin depan, Jiayuan pasti akan menggantung Omi. Jadi bagaimana jika aku menunggu 2 hari lagi? Willow Chenming berkata, Omi, sekelompok orang yang melihatnya adalah orang-orang dari kekuatan Aula Feng Yun. Lebih baik lebih sedikit menyinggung. Paman Liu, minggu depan Liao Jiayuan akan memukuliku. Memperingatkan, masih ada kemungkinan untuk tidak menyentuh perasaan mereka. Kecuali aku membiarkan menggantungku. Tapi memperingatkan itu mungkin. Jadi, bersiaplah untuk menyentuh perasaan mereka. Liu Chenming tidak tahu harus mengatakan apa dan sangat takut sehingga dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Liu Chenming kembali ke bos lain. Sementara Omi dan Liona sama-sama makan makanan mereka. Omi berkata, mengapa kamu tidak membicarakanku sekarang? Bilang kamu apa? Sebelumnya, kamu selalu mengatakan bahwa aku bukan pengawal yang memenuhi syarat. Aku selalu menyebabkan masalah bagi ayahmu. Sekarang aku akan terlibat dengan kekuatan besar yaitu Windy Hall dan membuat ayahmu dan kamu terlibat dalam bahaya lagi. Mengapa kamu tidak mengatakan sepatah kata pun? Liona berkata, saya percaya Anda. Selain itu, apa yang akan datang. Itu tidak seperti Anda mengambil inisiatif untuk mengadakan pertemuan mereka. Itu adalah orang-orang yang ingin menghadiri Anda sejak awal. Tidak peduli apa yang akan terjadi. Selama Anda berada di sisi saya tidak takut apa-apa. Setelah mengatakan itu, Liona merasa wajahnya terbakar. Omong kosong. Itu akan sedikit ambigu. Namun, Omi jelas tidak berpikir seperti itu. Segera, semakin banyak orang datang. Omi melihat banyak sosok yang dikenalnya dari sekolah. Seperti beberapa anak muda jahat dan sejenisnya. Ada juga beberapa anak muda yang gila itu. Omi juga melihat yang biasa. Anak muda yang kaya itu. Pria itu. Semuanya datang bersama keluarga mereka. Omi, pada saat ini, sosok cantik muncul di depan Omi. Omi melihatnya. Itu adalah Samira. Omi tidak melihatnya selama hampir seminggu. Samira, Omi,
Samira menatap Omi dengan mengungkapkan hal yang sangat menggoda. Ditambah dengan tubuh yang cantik dan wajah malaikat, di mana seorang pria biasa bisa melawan. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat sepatu seorang wanita yang telah berada di sepatu seorang wanita untuk waktu yang lama. Sayangnya, di mana Omi perlu diingatkan oleh Liona, Samira untuk merayu anak-anak muda itu masih baik-baik saja. Merayu Omi jelas tidak cukup dipraktikkan. Ada yang salah, Omi bertanya dengan acuh tak acuh. Suaranya mengungkapkan sedikit kekuatan batin. Desas-desus itu menjadi bumerang. Dan mata Samira kembali normal. Tersenyum, Omi, kamu juga di sini. Namun, di dalam hati Samira, dia kagum. Teknik menjilatku bahkan tidak memiliki efek sedikit pun pada Omi. Pria ini benar-benar tidak mudah untuk diambil. Alasan mengapa Samira tidak terlihat selama beberapa hari adalah karena dia kembali ke markas keluarga. Terakhir kali Samira menerima perintah ayahnya untuk menjemput Omi dan akhirnya merayunya untuk menandatangani akta penjualan keluarganya. Samira merasa bahwa tidak mudah bagi Omi untuk berhasil dan dia harus menaikkan levelnya. Jadi dia kembali ke markas keluarganya dan mempelajari. Charming, dia dulu mengandalkan kecantikan sepenuhnya. Tetapi kecantikannya tidak bekerja untuk setiap pria. Tetapi sekarang setelah dia mempelajari seni menawan, seluruh pesonanya telah meningkat lebih dari 1 tingkat dibandingkan sebelumnya. Samira telah merencanakan untuk pergi ke sekolah minggu depan dan mulai menawan Omi. Tapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan Omi di sini. Jadi dia segera memikat Omi. Dan hasilnya, Omi bahkan tidak tertarik dengan pesonanya. Tidak, aku ingin mencoba lagi. Samira dengan enggan mencoba lagi. Samira berkata, Omi, aku menyukaimu. Setelah mengatakan itu, Samira kembali menjilat Omi. Memancarkan udara pesona yang sangat kuat di sekujur tubuhnya. Membuatnya tampak tak terganggu bagi pria untuk memujanya. Omi tiba-tiba terkejut ketika mendengar Samira mengatakan bahwa dia menyukainya. Dan kemudian melihat dunia Samira yang indah. Dan tidak sabar untuk memeluknya secara umum dan lolos begitu saja. Detak jantung Omi semakin cepat. Kecuali semua evaluasi. Samira memang sangat cantik. Tidak peduli tubuh dan wajahnya sempurna. Omi berbisik. Kamu benar-benar menyukaiku. Samira menganggukkan kepalanya tanpa henti. Seorang wanita yang pemalu. Tak terbatas, penuh kasih. Liona tidak bisa menonton lagi. Dia juga merasa Samira terlalu menawan. Omi sepertinya memiliki sedikit detak jantung dan pernapasan yang salah. Liona sibuk mencubit Omi di belakang punggungnya. Hatinya mengutuk. Omi, kamu orang jahat. Aku tidak akan membiarkanmu memiliki perasaan untuk Samira. Saat ini, Omi sadar. Hatinya ngeri. Ternyata Samira bisa memikat. Dia baru saja hampir terkena pesona Samira. Omi yang bangun. Otaknya jernih. Detak jantungnya tidak lagi dipercepat. Napasnya juga lancar. Hanya saja, matanya adalah indera pertama. Menatap Samira masih merasa bahwa dia cantik. Tentu saja. Alasan utamanya adalah Samira cantik dalam dirinya sendiri. Itu sebabnya teknik menawannya begitu kuat. Jika seorang gadis jelek bisa memikat, begitu pihak lain bangun dan matanya menatap jelek, dia akan segera mengungkapkannya. Tapi Samira tidak mau. Karena dia cantik dalam dirinya sendiri. Jadi bahkan jika dia bangun, dia akan segera ditipu untuk kedua kalinya. Kekuatan internal Omi melonjak ke dalam pikirannya. Memungkinkan dia untuk bangun sepenuhnya. Samira sekarang senang, Yai. Omi benar-benar tidak bisa menahan pesonaku. Aku tidak menyangka itu akan berhasil untuk kedua kalinya aku melemparkannya. Aku akan merendamnya. Samira perlahan berjalan menuju Omi. Bibir Samira merah dan lembab. Sangat memikat. Seperti apel merah. Orang tidak bisa tidak ingin menggigitnya. Namun, tepat ketika Samira mengira dia akan berhasil, Omi tiba-tiba berkata, apakah kamu sudah selesai mengolok-olok? Ingin aku menendang pantatmu. Ah, Samira tertegun. Samira, selamatkan. Don Omi. Aku sangat menyukaimu. Tidak bisakah kamu memberiku kesempatan? Selain itu, di mana aku tidak cukup baik untukmu? Kondisi keluargaku. Semuanya lebih baik daripada Liona. Omi membuntuti dan mulutnya sampai ke telinga Samira untuk mengatakan sesuatu. Wajah Samira menjadi pucat dan berkata dengan marah. Omi, kamu tidak tahu malu. Setelah mengatakan itu, Samira menahan napas dan berjalan pergi. Liona bertanya, apa yang kamu katakan padanya? Tidak ada. Omi tidak ingin memberitahu Liona. Harus memberitahuku.
Apakah kamu berbisik di pendengaran bahwa kamu ingin mengundangnya keluar untuk kamar atau sesuatu? Mengapa lagi dia memanggilmu tidak tahu malu? Leona tampak seperti dia memotong kaserole sampai akhir. Nona, jangan terlalu penasaran. Oke, tidak. Aku hanya ingin tahu bahwa kamu adalah pengawal pribadiku dan aku secara nominal adalah atasanmu. Nona, jika Anda benar-benar ingin tahu, saya tidak akan punya pilihan selain memberi tahu Anda. Bukankah Samira baru saja mengatakan bahwa kondisinya semuanya lebih baik darimu? Jadi, saya mengatakan kepadanya, apakah jamur hitam Anda juga lebih unggul dari jamur merah muda orang lain? Apa maksudmu? Leona menatap Omi dengan bingung. Tidak mungkin. Kamu masih belum tahu setelah semua ini. Apakah kamu ingin aku menjelaskannya kepadamu? Omi berkeringat dingin. Dia terlalu murni untuk diketahui oleh crossdresser. Tetapi wanita itu bahkan tidak mengetahuinya. Aku bahkan tidak tahu apa artinya. Kamu harus menjelaskan. Nona, ayolah. Ini benar-benar hal yang tidak terlalu baik untuk dikatakan. Aku tidak peduli. Kamu harus mengatakan kejam. Nona, jangan salahkan aku kalau begitu. Mulut Omi masuk ke telinga Leona dan menjelaskan arti dari dua kata itu. Ah, Leona tiba-tiba tersipu. Kamu sangat tidak tahu malu. Leona tersipu dan menunjuk ke arah Omi. Mempermalukannya sampai mati. Merindukanmu sangat tidak masuk akal. Jelas bahwa kamu ingin aku menjelaskan. Leona menghembuskan napas dan menyinari Omi. Merasa seolah-olah dia malu. Hahaha, Omi mendengus dan tertawa. Leona tenang dan masih sedikit senang di dalam karena setidaknya Omi menyukai bedaknya. Bagaimana kamu tahu bahwa Sangguan Zuo berkulit hitam? Apakah kamu benar-benar memilikinya di sana? Leona merasa malu dan bertanya. Ah, Nona, jangan salah menuduhku. Lalu bagaimana kamu tahu dia berkulit hitam? Omi berkata. Sebenarnya, aku hanya menebak-nebak secara membabi buta. Apakah Sangguan Zuo berkulit hitam atau merah muda? Siapa yang tahu? Oh, lalu bagaimana kamu tahu bahwa aku, merah muda? Leona menundukkan kepalanya karena malu dan berkata. Omi tertawa heheli. Nona kamu bersih sedingin es. Jika hitam, aku tidak akan mempercayainya sampai mati. Selain itu, malam itu, kamu mengganti pakaianmu telanjang. Pandangan sekilas akan memahaminya. Kamu. Leona ingat hari itu dan menginjak kakinya dengan marah. Omi sibuk. Baiklah. Jangan bicara tentang topik seperti ini lagi. Nona, Anda harus berhenti bernafsu. Jadi jangan pernah memikirkan aspek ini. Siapa yang diusulkan? Ya, abaikan kamu. Leona menatap Omi dan menuju pintu masuk hotel. Saat dia kebetulan melihat seseorang yang dia kenal, Meng Wenqi. Samira berjalan kembali ke seorang pria parubaya. Pria parubaya ini adalah ayahnya, Sangguan Salt. Bagaimana? Zhu, Sangguan Salt bertanya. Ayah, sudah kubilang. Omi ini tidak mudah menghadapinya. Aku hanya melakukan pesonanya. Tapi sayangnya itu gagal. Tapi Sangguan Salt tersenyum. Ini menunjukkan bahwa dia memang memiliki beberapa keterampilan. Semakin besar keterampilannya, semakin banyak keluarga kita akan menyukainya. Zuoer, terserah kamu. Jika kamu benar-benar tidak bisa melakukannya, biarkan tuanmu melakukannya. Tidak perlu. Itu belum mencapai titik itu. Samira masih cukup percaya diri di dalam. Sekilas dia setidaknya membuat Omi hampir bingung. Samira sendiri adalah wanita cantik. Menerapkan teknik menawan bahkan lebih seperti harimau. Saudari Wenqi, kamu di sini. Ketika Leona melihat Meng Wenqi dan Meng Lun dan yang lainnya datang, dia segera berlari. Orang-orang yang datang bersama Meng Wenqi, selain Meng Lun, ada juga seorang pria parubaya yang merupakan ayah Meng Wenqi, bernama Meng Wenhua. Paman Meng, kakek Meng. Leona juga sibuk menyapa Meng Wenhua dan Meng Lun dengan sopan. Meng Wenhua terkekeh. Siang Yun, sudah berapa lama kamu di sini? Kami juga baru saja tiba belum lama ini. Omi juga datang. Ketika Meng Lun melihat Omi, dia berjalan sambil tersenyum. Secara alami, Meng Wenhua juga pernah mendengar tentang Omi dan dia juga sangat menghormati keterampilan medis Omi. Dan matanya segera tertuju pada Omi. Meng Wenhua bermaksud menyapa Omi. Tetapi Meng Lun adalah orang pertama yang berkata, Saudara Tang, kamu juga di sini. Aku di sini bersama Paman Willow. Meng, kenapa kamu di sini juga? Anda bukan pemilik bisnis. Jadi kenapa Anda di sini? Kata Omi. Meng Lun tertawa. Meskipun saya bukan bosnya,
Saya adalah tokoh terkenal di dunia pengobatan Tiongkok ah. Bahkan pada tingkat itu Anda memiliki keberanian untuk berbicara begitu keras. Hahaha. Saudara Tang, sebelum Anda muncul, saya adalah orang nomor 2 di komunitas medis kota Linjiang. Anda memberitahu saya jika saya memenuhi persyaratan untuk menghadiri KTT hari ini. Meng Lun tidak menyetujui Omi mengatakan bahwa dia buruk, karena keterampilan medisnya benar-benar tidak berharga di depan Omi. Jadi, lalu siapa orang nomor 1? Omi bertanya. Meng Wenhua, yang berdiri di samping Meng Lun, tersenyum. Tentu saja Su yang dikenal sebagai dokter ajaib Linjiang. Meng Lun berkata, tentu saja, Su yang masih jauh dari saudara Tang. Tepat pada saat ini, denusan dingin datang dari pintu. Siapa yang kentut di mana? Omi dan yang lainnya melihat ke arah pintu, hanya untuk melihat seorang lelaki tua seusia Meng Lun masuk, dan tampak penuh ketidaksenangan ketika mendengar kata-kata Meng Wenqi. Meng Wenqi, masalah. Dia mendengar kami. Dia adalah ahli pengobatan Tiongkok paling terkenal di Linjiang, Su Yang, dan rumah sakit Chao yang dibuka oleh putranya, Su Pingrong. Ada persaingan yang sangat ketat dengan rumah sakit Bright ayah saya, yang merupakan 2 rumah sakit swasta terbesar di Linjiang. Oh, Omi oh, rumah sakit Bright dan rumah sakit Chao Yang adalah 2 rumah sakit swasta paling terkenal di daerah itu. Persaingan terbuka dan tersembunyi mungkin tidak dapat dihindari. 1 detik untuk mengingat membaca buku. Ketika Meng Lun melihat Su yang datang, dia tertawa dan berkata, Su tua, lama tidak bertemu. Kamu dalam semangat yang baik. Su yang dikelilingi. Siapa yang kamu katakan lebih rendah dari siapa? Apakah kamu mengatakan bahwa aku bukan penyembuh yang baik sepertimu? Su yang hanya berpikir bahwa Meng Lun mengatakan bahwa dia tidak sebaik dokter seperti Meng Lun. Meng Lun tertawa. Su Lao, saya tidak berminat untuk berdebat dengan Anda tentang siapa yang lebih baik dalam pengobatan. Anda adalah dokter terkenal nomor 1 di kota Linjiang. Meng Wenqi, yang berdiri di samping Omi, tetapi membiarkan mulutnya terbuka. Dokter terkenal nomor 1. Hype up. Kakek saya acuh tak acuh terhadap peringkat dan kekayaan, hanya tidak ingin berspekulasi. Ketika Omi mendengar kata-kata Wenqi, dia mengerti sedikit. Keluarga Meng dan keluarga Su. Saya khawatir teknisnya tidak baik. Pada saat itu, anak laki-laki lain masuk ke pintu. Omi mengenalinya sekaligus. Itu adalah Su Yuhao, salah satu dari 5 orang gila di SMA Baiyun. Su Yuhao melihat Omi dan tercengang. Mengapa kamu di sini? Su Yuhao mengerutkan kening pada Omi. Mengapa saya tidak bisa berada di sini? Kata Omi. Meng Lun dan Su Yang saling memandang ke segala arah, tidak bisa tidak melihat Omi dan Su Yuhao juga. Pria parubaya di samping Su yang sibuk bertanya, Yuhao, apakah kamu mengenalnya? Su Yuhao berkata, ayah, dia adalah pemuda jahat nomor 1 dari SMA Baiyun, Omi. Ah, ayah Su Yuhao terkejut. Nama Omi. Dia sudah mendengar dari masa kanak-kanaknya. Tetapi dia belum pernah melihat orang asli. Dia tidak berharap melihat orang asli untuk pertama kalinya hari ini. Ayah Su Yuhao sepertinya sangat meremehkan Omi. Dan dengan bersemangat, jadi anak muda jahat nomor 1 yang terkenal di SMA Baiyun adalah kamu. Omi memandang ayah Su Yuhao dengan pop di sudut mulutnya dan tidak berkata apa-apa. Su Yang itu memandang Omi beberapa kali dan berkata, anak muda, terakhir kali cucuku memukul di sekolah. Kamulah yang melakukannya, kan? Omi menganggukkan kepalanya secara langsung dan berkata, justru aku. Dari sudut pandang pihak lain, itu adalah nada suara yang sangat arogan bagi Omi untuk mengatakan dengan tepat bahwa saya di sini begitu langsung. Benar saja. Alis ayah Su Yuhao melompat dan berkata dengan nada mengancam. Omi, setiap orang memiliki garis bawah. Meskipun kamu adalah seorang siswa dan bertindak ilegal di sekolah, kamu harus ingat, tolong pikirkan 2 kali sebelum melakukan sesuatu dan lihat apakah kamu mampu memprovokasi dia. Hahaha. Kota Linjiang kecil. Apakah ada orang yang tidak mampu saya provokasi? Kata Don Omi. Kamu. Ayah Su Yuhao agak terguncang oleh kata-kata arogan Omi. Su Yuhao melihat bahwa ayahnya sangat marah pada Omi. Dia patah hati dan berkata dengan marah kepada Omi. Omi, tolong tunjukkan rasa hormat kepada ayahku. Jangan datang padaku jika kamu ingin mengatakan sesuatu. Omi berkata, ayahmu bukan pria besar, bukan kerabat. Mengapa aku harus menghormatinya? Karena mendatangimu. Ya, Su Yuhao, apakah kamu yakin bisa mengatasinya?
Mengapa kamu dan aku tidak mengatur waktu minggu depan dan minta maaf sendirian? Su Yuhao ingat kekejaman Omi. Seluruh tubuhnya. Bahkan Zhao Ritian tidak bisa bermain dengan Omi. Dia, lebih baik menyelamatkannya. Su Yuhao berlidah sedikit lemah dan berkata, kamu kurang sombong. Minggu depan Liao Jiayuan akan memaafkanmu. Su yang tertawa dingin, memandang Meng Lun dan berkata, Meng Lao, bocah halus yang tidak berpendidikan ini tampaknya memiliki hubungan yang memahamimu. Meng Lao, itu benar-benar mengejutkanku bahwa kamu akan bergaul dengan orang seperti itu. Tidak heran jika keterampilan medismu mundur dalam beberapa tahun terakhir. Meng Lun tertawa. Sejujurnya, Omi adalah temanku yang terlupakan. Su yang berbicara dengan nada yang sangat tercela dengan memancarkan. Saya pikir Anda menderita Alzheimer. Ayo pergi. Su yang tidak ingin berbicara dengan keluarga Meng Lun lagi dan memasuki kedalaman hotel. Omi berteriak. Su Yuhao, apakah kamu punya janji minggu depan? Su Yuhao panik dan mempercepat langkahnya. Sambil mengutuk dalam hatinya. Kencani adikmu. Siapa yang akan datang kepadamu? Ayah Su Yuhao tidak puas dengan penampilan putranya. Dan setelah berjalan pergi, dia senang. Yuhao, kamu terlalu mengecewakan kami. Kamu dan dia sama-sama siswa sekolah menengah Baiyun. Mengapa kamu harus bertindak seolah-olah kamu sangat takut padanya? Su Yuhao menekankan. Ayah, bukannya aku takut padanya. Itu karena Omi benar-benar sangat kejam. Penjahat nomor 1 di sekolah menengah Baiyun. Bahkan saudara Ritian tidak bisa bermain dengannya. Beraninya aku. Dia hanya mengatakan dia ingin mengajakku kencan minggu depan. Aku agak takut untuk pergi ke sekolah sekarang. Hah, ayah Su Yuhao menamparkan bagian belakang kepala Su Yuhao dan berkata dengan marah. Hanya itu yang kamu punya. Sebelum aku memenuhinya untuk tetap rendah hati di sekolah dan menyebabkan lebih sedikit masalah. Kamu gila sampai tidak bisa kembali. Tapi sekarang ketika aku ingin kamu menjadi gila. Kamu bertindak seperti bercanda. Penampilanmu membuat kita semua kehilangan muka. Apa itu Omi? Jadi bagaimana jika dia adalah pemuda nakal nomor 1? Tidak peduli betapa amatirnya dia. Dia hanyalah seorang siswa. Kita semua adalah siswa. Latar belakang keluargamu tidak lebih buruk darinya. Mengapa kamu harus takut? Su Yuhao mengumpulkan keberaniannya dan berkata, sepertinya agak masuk akal. Baiklah. Aku akan mencoba dan melihat apakah aku bisa marah di depan Omi. Meng Lun memandang keluarga Su yang berjalan pergi dan menghela nafas dalam-dalam. Meng Wenhua berkata, ayah, lupakan saja. Keluarga Meng kami. Dan keluarga Su seperti ini selama sisa hidup kami. Meng Lun berkata kepada Omi. Saudara Tang, cucu Su yang disebut Su apa Yuhao, memiliki dendam terhadapmu di sekolah. Omi tertawa. Aku pernah memukulinya sebelumnya. Meng Lun tertawa tanpa kata-kata dan berkata, keluarga Su. Mereka semua agak berpikiran sempit. Lebih baik memiliki lebih sedikit kontak dengan mereka di masa depan. Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.